Budidaya pepaya California ini memang nyatanya menjanjikan, tetapi tidak banyak petani yang melirik sektor ini karena permintaan market kami dalam 1 bulan membutuhkan 80-100 ton. Hingga saat ini pun kuotanya masih belum bisa kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Satria Yudi. Usia saya saat ini 27 tahun. Untuk alamat saya di Mendiro RT 03 RW 26 Sukoharjo Ngaglik Sleman, Yogyakarta. Untuk saat ini saya sedang menggeluti budidaya pepaya California. Untuk alasan kenapa saya tertarik di dunia pertanian, khususnya di budidaya pepaya California ini, atas dasar yang pertama, dari dulu saya suka merawat tanaman ya. Kemudian alasan yang lain itu ada rasa kekhawatiran akan regenerasi petani di usia muda ini ya. Dan awalnya dulu itu bukan bergerak di pepaya sih mas, gitu. Dulu itu nanam komoditas padi, kemudian jagung. Nah, tapi setelah diulik dengan berbagai macam cara, nilai ekonomisnya belum ketemu. Karena di Sleman ini sendiri itu tidak ada luasan lahan yang sangat memadai ya. Jadinya dalam kalkulasi bisnis masih belum masuk. Akhirnya kita cari alternatif lain di budidaya pepaya California ini. Kalau untuk belajarnya, belajar sendiri lewat media sosial. Kemudian juga dilakukan dengan bersilaturahmi ke petani-petani senior yang memang kita anggap berkompeten. Pepaya yang saya budidayakan ini jenis pepaya Kalina ya, atau California. Ini hasil pengembangan dari IPB. Kemudian untuk luas lahan yang ada di sini ini 3.000 meter dengan populasi tanaman kurang lebih 500 batang. Untuk budidaya pepaya California ini memang nyatanya menjanjikan, tetapi tidak banyak petani yang melirik sektor ini. Karena apa? Karena pepaya ini dia baru bisa dipanen di usia 6-7 bulan dan tidak semua petani itu rela meluangkan waktunya begitu lama hanya untuk menunggu pepaya ini bisa dipanen. Hal ini justru menjadi peluang ya untuk para petani-petani muda yang bermental factor ini. Karena pepaya California ini setelah di usia 6-7 bulan dia bisa dipanen sampai usia 3 tahun kalau memang perawatannya bagus gitu. Karena di usia 1 tahun pertama ini pepaya ini dia mempunyai potensi hasil hingga 100 kilo lebih per pohon. Pepaya California ini dia ada kriterianya ya. Jadi dari bobot 1-2 kilo ini dia masuk ke grade A. Kebetulan kami menjalin kerjasama kontrak supply ke supermarket juga. Jadi yang kualitas A ini kita masukkan ke supermarket. Kemudian yang grade B itu dari 1 kilo ke bawah sampai 0,8. Ini kebetulan kami juga ada permintaan ke daerah Jawa Timur. Kemudian untuk yang grade C, dia yang bentuknya kurang proporsional, agak unik lah. Nah, kita pasarkan untuk permintaan pasar lokal. Kan banyak pertanyaan nih, teman-teman petani ini banyak pada yang ingin memulai, tetapi nantinya menimbulkan pertanyaan jualnya mau kemana, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita itu menjadi petani, kita cuma setiap harinya di rumah, kemudian datang ke lahan, merawat tanaman. Kalau hanya dilakukan seperti itu terus, itu ya marketnya nggak akan ketemu gitu. Jadi harus yang dirubah itu mindsetnya sih kan. Menjadi petani saat ini kan udah didukung dengan perkembangan teknologi yang semasif ini ya. Jadi dari segi hal memasarkannya aja udah banyak cara. Nanti kita bisa memanfaatkan media sosial, kemudian kita harus rajin bersilaturahmi ke sana kemari untuk mencari market begitu. Kita sendiri memang harus kreatif ya, harus ulet sih gitu kan. Asal ada niat pasti ada jalan. Dan di pertanian ini kalau memang dikemas dengan sangat baik, nilai ekonominya memang sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Kemudian kalau untuk alasan kita tidak punya lahan, ya banyak cara mas. Kan kita bisa sewa ya. Kan tanah kas desa ini banyak yang menganggur mas. Nantinya kita bisa bekerja sama dengan pihak kelurahan atau pihak pemerintah untuk bekerja sama dalam hal menggarap seperti itu.
pola budidaya yang saya lakukan, pada awalnya kita olah lahan dulu ya. Setelah itu kita membuat bedengan dengan tinggi minimal 40 cm dengan lebar 2 meter. Nah, itu nanti kita memakai jarak tanam 2,5 kali 2,5 gitu. Tapi sebelum ditanam ini kita harus mengaplikasikan kapur pertanian dan juga pupuk dasar berupa fosfat, dan tak lupa juga harus dimasukkan juga bakteri dekomposer. Kemudian untuk sistem tanam yang saya lakukan itu kita tanam satu titik lubang tanam itu menggunakan 2 bibit. Karena apa? Karena pepaya California ini yang mempunyai nilai ekonomisnya itu yang berbentuk lonjong. Kita tanam satu titik lubang tanam itu 2 tanaman, kemudian nanti di usia 2 bulan itu kan dia berbunga nih. Nah, pada saat berbunga itu nanti kita lakukan seleksi. Kita cari pohon yang berbuah bulat. Ciri-cirinya bunga yang nantinya akan berbuah bulat itu dia bunganya melintir. Kemudian kalau yang berbuah lonjong itu bunga agak bergelombang, ya seperti mirip angka 8 lah. Itu nanti akan kita seleksi, kita bunuh satu, walaupun 2 pohon itu nanti berpotensi berbuah lonjong semua. Itu nanti tetap harus kita seleksi satu. Nah, apesnya nih, apesnya itu kalau dua-duanya ini berpotensi berbuah bulat. Nah, maka dari itu selain menggunakan cara 1,2 tanaman ini, kita harus menyediakan sulam di polybag agar nantinya saat kita memindah tanam itu umur tanamannya tidak terpaut begitu jauh. Setelah itu, untuk di masa vegetatifnya itu kita harus rutin suplai kebutuhan nutrisinya ya, baik via kocor ataupun via spray. Kalau yang saya lakukan itu saya kocor maksimal di 7 hari sekali, begitu juga dengan spraynya. Untuk nutrisi yang diberikan saat di masa vegetatif ini didominasi oleh unsur fosfat. Nantinya juga bisa ditambahkan asam amino dan juga unsur-unsur mikro yang lain. Kemudian nanti setelah dia menginjak masa generatif, perubahan pola pemberian nutrisinya harus kita rubah karena dia udah bukan fokus untuk pertumbuhan ya, dia udah fokus untuk membentuk bakal buah. Nah, ini nanti bisa kita dominankan di unsur kalium untuk asam amino, asam humatnya, dan juga ditambah boron itu harus tetap dilanjut. Catatan penting dalam berbudidaya pepaya ini agar menghasilkan buah yang berkualitas itu jangan berlebihan menggunakan unsur nitrogen karena kita hidup di negara tropis. Nah, di negara tropis ini memang udah kaya unsur nitrogen, jadi kita tidak perlu memberikannya secara berlebihan. Karena kalau pemberian nitrogen ini terlalu berlebihan, buah ini dia akan berair dan juga rasanya kurang begitu manis dan daya simpannya ini kurang bagus. Alasan menggunakan mulsa ini untuk pengendalian gulma ya. Kemudian alasan yang lain, penggunaan mulsa ini dia bisa mengontrol kelembapan media ya. Untuk masa panennya pepaya California ini kalau dari semai biji ya sampai nanti dia siap untuk ditanam itu kurang lebih usia 2 bulan. Kemudian nanti setelah dipindah tanam ke lahan sampai bisa dipanen ini antara 6 sampai 7 bulan. Tetapi nanti setelah usia 7 bulan ini kalau perawatannya bagus itu bisa terus dilakukan pemetikan buah sampai usia 3 tahun. Kalau interval pemetikan pepaya California ini idealnya dilakukan 7 hari sekali. Ciri-cirinya buah yang udah siap untuk dipetik, ini dia kalau para petani bilang ini bahasanya warnanya masih hijau tetapi udah agak semburat, biasa disebut mengkal. Nah, karena pepaya California ini walaupun kulitnya masih hijau, dia dalamnya sudah merah. Kalau untuk di lahan saya sendiri, ini 1 kali petik estimasinya di angka 1 ton lebih sedikit untuk populasi tanaman 500 pohon. Teman-teman yang ada di luar sana yang memang tertarik untuk belajar budidaya pepaya California, nanti bisa menghubungi saya atau bisa datang ke lahan, kita bisa belajar bersama-sama. Kemudian untuk teman-teman yang pengen nanam tetapi masih bingung jualnya kemana, nanti bisa kita menjalin kemitraan dengan kami karena permintaan market kami dalam 1 bulan membutuhkan 80-100 ton. Hingga saat ini pun kuotanya masih belum bisa kami cukupi seperti itu.
Untuk nomor WA-nya di 0821 3293 0137 atau bisa langsung datang ke alamat saya di Mendiro RT 03 RW 26 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Cap Capung.